Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Fauzan, 1903010020, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bullying. Nah, apakah teman-teman di sini mengetahui apa itu bullying? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu persatu mengenai apa itu bullying, mulai dari pengertian, kategori, dampak, cara mengatasi, dan lain sebagainya. Langsung saja yang pertama mengenai pengertian bullying. Bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bully, yang artinya itu gertak, menggertak, atau mengganggu. Sedangkan makna luas dari bullying sendiri itu adalah salah satu bentuk perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan tujuan mengganggu anak lain yang lebih lemah darinya. Dengan kata lain, anak yang merasa lebih kuat mendominasi anak yang dia pandang lebih lemah darinya. Yang kedua yaitu mengenai kategori bullying. Nah, kategori bullying tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada kontak fisik langsung. Nah, kontak fisik langsung ini contohnya seperti memukul, mendorong, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua yaitu ada kontak verbal langsung. Nah, kontak verbal langsung ini halnya contohnya seperti mengancam, mempermalukan di depan umum, merendahkan, mencela, mengintimidasi, mengejek, dan menyebarkan gosip seperti itu. Kategori bullying yang ketiga yaitu ada perilaku nonverbal langsung. Contohnya seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi yang merendahkan, mengejek, dan mengancam. Biasanya perilaku nonverbal langsung ini disertai dengan bullying fisik atau verbal seperti itu. Kategori bullying yang keempat yaitu ada perilaku nonverbal tidak langsung. Contohnya seperti mendiamkan, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan kayak surat kaleng seperti itu. Kategori yang kelima yaitu ada pelecehan seksual. Nah, kadang perilaku pelecehan seksual ini dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Nah, ini yang keenam yaitu kategori yang keenam yaitu ada cyberbullying. Nah, ini yang sebenarnya yang saling marak terjadi di Indonesia. Nah, cyberbullying ini adalah segala jenis penindasan yang terjadi di dunia maya. Perilaku ini termasuk cyberbullying itu kayak semacam mengirim email atau pesan tertulis, gambar atau video yang dirasa menyakitkan. Nah, mengucilkan secara online, menyebarkan gosip dan rumor buruk di dunia maya, meniru orang lain dan menggunakan akun orang lain tanpa izin itu termasuk juga sebagai cyberbullying. Nah, di dalam bullying itu pastinya kan ada peran-peran tersebut. Nah, pada poin ini saya akan menjelaskan mengenai peran-peran bullying tersebut. Nah, peran bullying tersebut dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu bully. Nah, bully tersebut yaitu siswa atau orang yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif terlibat bullying. Nah, jadi si bully ini adalah pemimpin dari pembulian tersebut. Yang kedua yaitu ada asisten bully.
Nah, asisten bully ini juga terlibat aktif dalam perilaku bullying. Namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully. Nah, si bully tadi kan pemimpin bullying tadi. Nah, asistennya itu di belakangnya. Jadi dia itu bergantung pada si bully. Asisten bully ini bergantung pada si bully. Nah, kategori atau peran bullying yang ketiga yaitu ada reinforce. Nah, reinforce ini mereka ketika kejadian bully terjadi itu ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya, seperti itu. Itu yang disebut dengan reinforce. Peran yang keempat yaitu ada defender. Nah, defender itu apa sih? Nah, defender itu orang yang berusaha membela dan membantu korban. Seringkali mereka juga ikut menjadi korban tersebut. Nah, ketika ada pembulian tersebut, nah defender ini datang untuk membela korban. Namun seringkali yang terjadi itu defender ini malah juga ikut menjadi korban karena membela korban tersebut. Nah, peran yang kelima yaitu ada yang namanya outsider. Nah, outsider ini yaitu orang-orang yang tahu bahwa sebenarnya bullying itu terjadi, namun tidak melakukan hal apapun, seolah-olah ia tidak peduli, ia tidak tahu. Nah, outsider ini cenderung orang-orang yang cuek terhadap pemimpin tersebut. Dia tidak tahu dan dia sebenarnya tahu, tapi dia itu tidak ingin terlibat dalam bullying tersebut. Dia tidak melihat, tidak membela korban. Nah, outsider ini cenderung membiarkan perilaku bullying tersebut. Dia langsung pergi ketika melihat ada pembulian tersebut. Dia seolah-olah tidak tahu dan tidak peduli. Nah, itulah peran-peran dalam bullying. Yang pertama tadi, peran bullying itu ada bully itu jadi pemimpin pembulian. Yang kedua yaitu ada asisten bully. Nah, asisten bully ini tadi yaitu mengikuti perintah dari si bully. Yang ketiga ada reinforce tersebut yaitu seseorang yang ikut menyaksikan. Yang keempat yaitu ada defender ini yang tadi membantu korban. Yang ketiga yaitu outsider yang seolah-olah tidak tahu atau tidak peduli. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai faktor-faktor bullying. Nah, faktor-faktor bullying ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari penyebab bullying dari sisi korban. Yang kedua yaitu dari sisi pelaku. Nah, kita bahas yang pertama dulu mengenai penyebab bullying dari sisi korban. Yang pertama yaitu dari penampilan fisik. Nah, penyebab bullying pertama yang paling umum terjadi nih adalah akibatnya dari penampilan fisik. Nah, ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak yang lain, pada umumnya korban para bully ini dapat menjadikan bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Nah, biasanya tuh anak-anak yang kayak kekurangan fisiknya seperti itu menjadi sasaran perilaku bullying. Yang kedua yaitu dari ras. Nah, perbedaan ras juga seringkali menyebabkan seorang anak terkena bullying. Hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Nah, seperti itu ketika ada anak biasanya nih pindahan dari
dari pulau lain ke pulau lain itu kan akan menjadi seorang yang minoritas. Nah, itu biasanya menjadi sasaran bullying karena dia berbeda dengan yang lain, berbeda dengan umumnya gitu. Yang ketiga yaitu ada terlihat lemah. Nah, penyebab bullying lainnya adalah ketika ketiga yaitu ada terlihat lemah. Penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan terlihat tidak suka melawan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa bullying melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara perilaku dan juga korban. Nah, ini ketika ada seorang anak yang terlihat begitu lemah dan anak tersebut tidak suka melawan, ini menyebabkan si bully ini lebih tertarik untuk membulinya karena dia tidak melawan, akan menjadi sasaran oleh si bully. Yang keempat yaitu terlihat tidak mudah bergaul. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban bullying. Individu yang terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat terlihat lebih lemah dan membuat bully berpikir dapat mendominasi mereka. Nah, ini teman-teman yang terlihat tidak mudah bergaul ini kan dipandang oleh bully tidak memiliki teman, jadi tidak ada yang ketika terjadi pembulian terhadap anak tersebut tidak ada yang membantunya seperti itu. Nah, itulah penyebab bullying dari sisi korban. Yang kedua yaitu penyebab bullying dari sisi pelaku. Yang pertama yaitu memiliki masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang menjadi pembuli adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Jadi ketika si bully ini memiliki masalah dengan keluarganya, nanti dia akan melampiaskannya ke teman-teman seperti itu. Yang kedua yaitu pernah menjadi korban bullying. Nah, beberapa kasus menunjukkan bahwa perilaku bullying sebenarnya juga merupakan korban bullying. Contohnya seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah, kemudian anak tersebut membalasnya dengan cara membuli temannya di sekolah yang dianggap lebih lemah darinya seperti itu. Biasanya korban tersebut akan melampiaskannya dengan membuli lagi ke temannya yang lebih lemah darinya. Yang ketiga yaitu ada rasa iri pada korban. Nah, penyebab bullying selanjutnya yaitu adalah karena rasanya iri perilaku pada korban. Nah, rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Nah, pelaku bullying mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Nah, rasa iri korban ini jadi si bully ini merasa iri pada korban dan dia itu mengintimidasi agar dirinya tidak lebih menonjol, agar si korban ini tidak lebih menonjol dari dirinya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu ada kurangnya pemahaman. Nah, kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menimbulkan perilaku bullying. Ketika seorang anak melihat anak lain berbeda dalam hal seperti ras, agama, dan orientasi seksual, karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut ada hal yang salah. Jadi mereka membuli karena mereka kurangnya pemahaman dari si pembuli.
Yang kelima yaitu ada mencari perhatian. Nah, terkadang perilaku bullying tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu termasuk ke dalam penindasan, karena sebenarnya apa yang dilakukan adalah mencari perhatian. Yang keenam yaitu ada kesulitan mengendalikan emosi. Nah, ketika seseorang merasa marah dan frustasi, perbuatan menyakitkan dan mengintimidasi orang lain bisa saja dilakukan. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. Yang ke-7 yaitu berasal dari keluarga yang disfungsional. Sebagian besar perilaku bullying adalah anak yang merasa kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Mereka kemungkinan juga sering melihat orang tuanya bersikap agresif terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Yang ke-8 yaitu ada merasa bahwa bullying menguntungkan. Nah, perilaku bullying akan tanpa sengaja bisa terus melanjutkan aksinya karena merasa perbuatannya menguntungkan. Nah, hal ini terjadi pada anak yang mendapatkan uang atau makanan dengan cara meminta secara paksa. Nah, ini biasanya bullying ini bisa juga secara meminta barang kepada temannya atau meminta uang seperti itu. Nah, itu kan akan menguntungkan bagi si bully dan itu akan terus dilakukan karena ia mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu kurangnya empati. Nah, penyebab bullying selanjutnya yaitu ada karena kurangnya rasa empati. Nah, ketika melihat korban bullying, mereka tidak merasa empati pada apa yang dirasakan korban. Sebagian mungkin justru merasa senang ya ketika melihat orang lain disakiti. Nah, itulah beberapa poin mengenai penyebab bullying dilihat dari sisi korban dan juga sisi perilaku pelaku. Nah, ini poin selanjutnya yaitu poin yang paling penting, yaitu dampak terjadinya bullying. Nah, dampak terjadinya bullying itu yang pertama yaitu ada ketakutan, stres, depresi, dan cemas. Kedua ini yang lumayan fatal, yaitu timbulnya pemikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Yang ketiga yaitu akan mengalami masalah di sekolah. Nah, di sini korban bullying ini akan mengalami masalah di sekolah seperti masalah akademiknya, masalah pertemanannya, masalah sosialnya, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu memicu masalah suasana hati, kayak masalah tidur, masalah nafsu makan, dan juga tingkat energinya. Biasanya akan mengalami gangguan pada hal-hal tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu cara mengatasi bullying. Yang pertama yaitu ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti perilaku bullying. Nah, biasanya kalau di sekolah itu bisa cerita ke guru bimbingan dan konselingnya. Yang kedua yaitu abaikan penindasan dan jauhi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penindasan akan merasa senang apabila mendapat reaksi yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri.
tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Yang keempat yaitu bicara pada perilaku bullying. Nah, tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya sekali. Yang kelima yaitu bantu teman yang menjadi korban bullying. Jika menyaksikan perilaku bullying, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Hidup nyaman, hidup tanpa bullying. Setelah mendapat pemaparan mengenai bullying tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang bullying? Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian bullying. Nah, sekarang apa yang saudara ketahui tentang bullying? Yang kedua, apa sajakah faktor yang terjadinya bullying yang saudara ketahui? Tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga yaitu apa yang akan saudara lakukan ketika melihat temannya sedang dibully. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara saudara menghentikan tindak bullying yang ada di sekolah ini. Sekian pemaparan materi mengenai bullying dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.